Udah aja lah Bun, kami itu Nggak, kita semua, nggak, kita para muslim. Nggak, kita Dan para yang muslim di PR sini. terbesar, Kita para muslim musta'alif. Ustaz Alif juga PR itu hebat terbesar. banget ya. PR terbesar kita itu adalah kembalikan kalimat yang maha suci dan maha tinggi itu pada tempatnya, karena sampai saat ini masih disalahgunakan gitu. Efek dari menyalahgunakan itu banyaklah turunannya ke bawah. Contoh ketika Allah itu disalahgunakan tempatnya, lalu ke bawahnya Ruhul Kudus disalahgunakan, ya ke bawahnya lagi karena ditempatkan bukan pada tempatnya. Islam mengajarkan ya dolim namanya. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kedoliman itu harus diberantas. Aduh, sorry. Contohnya Pak Jordan. Selamat pagi Pak Jordan. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Selesai makan. Yang baik hati. Asadu. Keselamatan bagi kami itu adalah mengakui kemanusiaannya. Itu harus. Tadi udah otak-otak mateng, udah siap dimakan, malah ini mulai gimana lagi. Pak Jordan, udah sepakat lah tadi kita, Yesus itu manusia utusan Tuhan. Kenapa sekarang mulai merubah kalimatnya? Aduh, Gini, nambah kerjaan lagi Pak Jordan ini diskusi jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Alif bilang dia ini manusia yang kami sembah, itu betul. Tetapi dia ini adalah bukan manusia yang seperti kita kan, yang karena misalnya sama istri Pak Alif kan cuma main mata aja, sudah kawin, sudah punya anak. Kan kalau Yesus kan nggak seperti itu. Sudah mimi. Sama aja Pak. Yesus juga mimi dulu waktu bayi. Iya memang, makanya dia kan menjadi manusia. Manusia bukan seperti Adam yang sudah seperti ayam. Tapi ketika dia datang ke dunia ini menjadi seperti mulai proses dari telur gitu loh. Maka dia manusia dengan sempurna kan? Dia manusia yang sempurna kan? Iya. Kalau manusia yang sempurna berarti ciptaan Tuhan, bener nggak? Kalau yang Adam itu ciptaan, tetapi kalau keturunannya itu bukan ciptaan lagi Pak, proses. Pak Jordan, itu Yesus itu ciptaan juga. Saya sebentar dulu, saya dengan Pak Ali. Ada ciptaan Tuhan yang melalui landasan proses manusia.
Pak Jordan percaya nggak kalau Pak Jordan itu adalah buatan Tuhan? Buatan Tuhan. Ya sudah. Berarti Tuhan membuat Pak Jordan, bener nggak? Iya, tetapi kan lewat proses. Loh, Proses iya. Tadi saya udah bilang, Pak. Proses yang Sama juga Yesus ketika di dalam perut Maria, sama juga berproses, bertumbuh. Iya, bertumbuh kan bukan ciptaan. Kata cipta itu harus kita tahu dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini kan perubahan sel aja. Dari sel ini dia bertemu dengan ini, sel itu berkembang. Gitu, kembali ke tanah juga. Tanah Ya, itu sama. diserap oleh tumbuhan, tumbuhan itu masuk ke dalam tubuh manusia, di dalam tubuh manusia dia menjadi mani lagi. Begini, Kemudian Pak Jordan, Pak Jordan, Pak Jordan, Pak Jordan tidak percaya kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan. Bukan, kita ini cipta. Bukan. Ya sudah, makanya kita nggak usah panjang lebar kelamaan. Oke, sudahlah berarti kalau di Pak Jordan percaya kalau para nabi itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, dari mana kata Sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, wahai Yakub. Nah, Yakub ini ciptaan siapa? ya di sana, Pak? Itu memang dalam konteks roh. Roh itu kan diciptakan memang. Kemudian Apalah pula Bapak ini kok jadi malah ke roh. Saya Iya. tuntaskan kalau gitu bacanya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Masih mau ngomongin roh pula. Yakub, Pak, itu berbicara tentang Allah yang membuat bangsa Israel. Nah, sekarang ketika kata cipta ditujukan kepada suatu bangsa, apakah itu dari tidak ada menjadi ada? Kan ada proses. Itu mengatakan bahwa ada rencana Tuhan untuk membuat sebuah bangsa. Kaitannya Bunyi ayatnya, Pak, Yakub diciptakan, Israel dibentuk. Sekarang kita nggak usah polemik loh, Pak. Prinsipnya kita ini ciptaan Tuhan. Ayat Yesaya 43, silakan nomor satunya. Oke. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Kata dicipta di sini, apakah dia memakai kata bara? Sebentar tuh lihat ya dari bahasa. Iya. Gini Pak. Sebab Iya. itu, Pak, kata cipta ini itu mengandung artinya 11-12 dengan membentuk dengan kata jadi. Jadi kata cipta ini di dalam ayat ini apakah merujuk kepada dari tidak ada menjadi ada? Ataukah lewat suatu pembentukan? Ya artinya gini loh Pak, hakikatnya itu Tuhan menciptakan, prosesnya melalui manusia. Hakikatnya pencipta itu sang holik Pak. Makanya kita nggak usah main polemik kata ini. Saya sudah cukup paham Pak Jordan. Kita jangan menolak kalau kita ini ciptaan Tuhan. Bahkan di Efesus 2 pun dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan. Jadi gini loh, Pak. sekarang gini aja. Kalau ini sudah selesai,
Sebenarnya kalau di Islam pun kita berani menjabarkan kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya Allah itu berfirman ya dalam hal menciptakan manusia, kun fayakun. Jadi jadilah dia. Nah, kata fayakun, padahal ini saya kasih pelajaran lah buat Pak Jordan. Tapi sebenarnya kita udah lama membahas ini juga. Ketika Tuhan berfirman, firmannya itu sifatnya amar, kata perintah sesuai dengan kehendaknya. Jadi kata Tuhan, jadilah engkau Jordan, misal fayakun, maka jadilah. Nah, ketika penciptaan berproses, kata fayakun, kenapa Al-Quran menggunakan maka fayakun, bukan fakana, maka telah jadilah dia, tetapi menggunakan kata fayakun, artinya penciptaan Tuhan itu tidak selesai terus, karena kata yakun itu sifatnya pada saat itu dan terus menerus sampai terjadinya proses untuk manusia. Ya, itu kaidah bahasanya. Maka pada prinsipnya kita ini adalah ciptaan Tuhan, fayakun, maka jadi pada saat itu dan sampai ke depan. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Jadi kita ini ciptaan Tuhan yang melalui proses, yang melalui sabab dari orang tua kita. Udah, kita jangan polemik lama-lama di sini. Sebagaimana Yesus juga mengatakan, Pak Jordan, sampaikanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Tetap prinsipnya Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Walaupun Yesus sudah ada sebelum istilahnya Abraham jadi, tetap Yesus itu ciptaan Tuhan. Tetap kehadirannya ke muka bumi tidak mendahului dari ibunya, yaitu Bunda Maria. Sepaket ya? Oh, tunggu dulu, harus kita diskusi. Pak Alif, jalankan perkembangannya. Lagi. Bapak kan sudah selesai ceramah, jadi persembahan dijalankan. Nah, di dalam bahasa yang lain, Pak, ini nih host, tolong dong besarin kameraku. Host, nah ini nih Pak Alif nih, ini ya saya 43, saya pakai ILT ini, ILT ya, nih kelihatan kan Ustadz Alif, ayo kelihatan nggak? Loh, nih dia memakai kata di sini apa ya, lihat ini nih. Membentuk Yakub ya, dan Israel ini apa? Membuat Israel. Nah, Ya. sekarang oke. Sebentar. Berarti yang membentuk Yakub siapa di situ, Pak Jordan? Ya Tuhan lah. Nah, saya mau artikan begini ya. Sebentar, saya tanya, Tuhan atau ibu bapaknya Yakub? Tuhan. Di sana jelas Tuhan. Tuhan yang iya, makanya sudah selesai lah. Tapi melalui proses kan? Aduh, ngapain sih diperpanjang? Orang saya juga tadi udah sebutin kok. Kata ini Pak Alif, ini kata bara, ini cuma sebentar. Bang Alif, saya permisi dulu. Terima kasih. 42 kali dikatakan, disebut nih
Sebentar ya, ini nih. Em, ayat 12 nih. Yohanes 1 ayat. Oh, sorry. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini orang yang percaya ya, perhatikan kata orang yang menerima dia disebut orang percaya. Nah, merujuk kepada orang yang dari tidak percaya menjadi percaya. Demikian halnya dengan Yakub. Yakub dalam hal ini dibentuk oleh Allah karena ada rencananya Allah. Dia memakai kata ciptaan di sana. Iya Pak Jordan, aku udah sepakat. Apa yang mau diperpanjang? Prinsipnya Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 nih. Dia mengatakan begini, inilah yang disebut dengan ciptaan ya. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari rebut tanah nih. Kan sudah kita bahas di Zoom kemarin. Ketika itu Allah membentuk manusia ini dari rebut tanah. Bayangkan ini rebut tanah ini kan ujung bumi. sama aja dibentuk kan? Sama aja dibentuk kan? Sebentar dulu. Allah. Nah, bentuk tanah ini kan dari mana? Dari telapak kaki kita sampai di belahan mana kan ini debu tanah. Nah, kemudian dibuat jadi patung. Ya, itu katakan dibentuk manusia. Kemudian di dalam kalimat selanjutnya dikatakan begini nih. Dan menghembuskan nafas hidup. Nah, ini ketika menghembuskan ini, inilah yang disebut keutuhan yang dimaksud dalam penciptaan. Jadi penciptaan itu ada prosesnya ada di dalam Kejadian 2 ayat 7. Innalillahi. Ya, kata membentuk dan menghembuskan. Oke. Ya sama aja. Enggak, sekarang gini aja deh. Kalau memang kita mau bikin ruwet enggak apa-apa. Pak Jordan, saya pengen tahu. Janin yang ada di dalam rahim orang itu ruhnya dari mana? Ciptakan. Itulah. Waduh, Sudah ada rohnya itu membentuk manusia. hidup berarti sperma itu, Pak Jordan. Iya.
lah memang roh itu Allah. sudah ketika terjadi pembuahan di dalam sel telur, maka di situ itulah roh itu ada. Dia kayak apa ya? Berarti kalau Pak Jordan spermanya keluar, itu rohnya pada keluar juga Pak Jordan. Tapi ketika ada pertemuan, ketika dia membentuk Loh, menjadi keluar. embrio. Iya, iya. Sudah Pak menjadi Jordan. sel. Jadi geli Pak, saya. sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar Pak Jordan. Saya jadi agak geli ngomongnya Pak Jordan. Iya. Pak Jordan memang kalau pas lagi keluar. Tapi maksudnya gini, ketika pertemuan membuahkan sel telur dengan sel sperma membuahkan menjadi embrio, apa namanya? Sebelum embrio apa namanya ya? Aku Zigot. ada istilah psigot. Nah, disitulah Ya sebelum zigot. untuk menjadi manusia gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau dari perempuan juga ada rohnya Pak Jordan. Nggak ada sih kalau sebab Hah? di dalam sel perempuan kan Sel telur. Iya, Sel telur nggak ada rohnya. Hah? Nggak Sel ada. telur, sel telur nggak ada rohnya, tapi Pembuahan kalau sperma itu. ada rohnya. Itu kalaupun terjadi pembuahan zigot, jadi zigot baru. Aduh, gimana Tapi Pak kalau Jordan ini? enggak ya enggak lah. Tapi gini Pak, Aku kalau nggak memang sekolah kita kedokteran, tapi agak pening juga ini dengar kayak gini. apa-apa lah. Tapi Gini. memang gini. Iya, Pak, enggak ini maksudnya kalau gini loh kita Pak mau- Jordan. Pak Jordan. Ini tapi semoga ini asumsi Pak Jordan ya, bukan dari sebuah dalil gitu. Ya, Karena- ya, makanya itu yang saya mau bilang. Kita kan Mm-mm. ini berasumsi, namanya tidak ada dalil. Tapi yang jelas itu roh itu diciptakan. Memang ada dua sih penafsiran. Ada penafsiran pertama, roh itu terbawa dari Adam. Jadi kemelut kalau misalnya kita, kalau apalagi pria ya, pria ini kan ketika dia akil balik kan mau tidak mau harus ada mimpi basah kan. Nah pertanyaan, apakah sel sperma itu ada roh? Tidak ada dalil juga kan. Nah, ada juga kalau di yang Islam bilang, itu tuntas Pak Jordan, di Islam itu Nah, kalau di tuntas Islam itu dijelaskan. Oke, saya bertanya Gini. dulu lah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam Islam itu Pak Jordan dijelaskan prosesnya bagaimana ketika masalah keturunan Adam diciptakan, seperti di surah Al-Mu'minun. Perasaan udah sering juga ini dibahas. Nah, ketika dia sudah Saya belum mana dalil. loh, Saya kan katanya tuntas. Mana Al-Mu'minun surat berapa nih? surah Al-Mu'minun dari ayat 12 di situ dikatakan Surah Bismillahirrahmanirrahim. berapa? Ayat surah berapa? Surah 23, surah 23. Nah, surah jadi gini. Sebentar dulu, aku baca dulu ayatnya, baru ngomong. Ayat berapa? Pak Jordan mau baca ayatnya apa mau baca terjemahnya? Terjemahan aja yang aku ingin Ya tahu. udah, makanya aku mau baca ayatnya. Pak Jordan nanti yang ngomong. Di mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jordan dengerin aja sambil buka aplikasi. Kenapa? Nggak kan saya pelintir, apalagi ini Al-Quran gitu loh, biar nggak kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Jadi Ayat saya bacakan berapa? terjemahnya ya. Tajuk berapa? Allahu Akbar walillahilham.
Oh, ayat berapa? Ayat 12, ayat Oke, 12 oke, sampai 14. Nah, lanjut. Nah, jadi gini, itu kan digambarkan, dijelaskan bahwa manusia itu ini keturunan Nabi Adam ini jadi min sulalati min tin, ya, dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi artinya di sini gambaran sperma ini kan sebelumnya dari apa yang kita konsumsi terkait dengan kesuburan yang semua kita konsumsi, tentu semua. Saya potong di sini. Masalahnya di sini Adam dengan keturunan beda loh. Bapak katakan dari saripati. Kalau keturunan dari ada hubungannya dengan saripati. Di sini Tapi bukan kalau ngomongin Adam- Nabi Adam, Pak Jordan. Keturunan sebut Adam manusia. saya bilang. Hah? Iya itu Bapak Iki. Yang keturunan ini. Lah iya yang nanti ditiupkan ruhnya. Kalau masalah Nabi Adam itu sudah dijelaskan di surah As-Sajdah ayat 9 itu ada, di surah Al-Hijr ada, fa idza sawaituhu panafaqtu fiha min ruhihi, di situ dijelaskan. Setelah sempurna pembentukan Nabi Adam di surah Al-Hijr, di situ Allah firmankan, lalu aku tiupkan ruhku kepadanya, itu dijelaskan. Aku tiupkan kepadanya ruh dariku, panafaktu piha min ruhi gitu loh. Itu di surah As-Sajdah. Itu mengenai Nabi Adam. Ini berkaitan dengan insan, anak keturunan Nabi Adam. Banyak manusia, makanya berawal dikabarkan dari apa? Saripati yang berasal dari tanah. Saripatinya itu yang nanti jadi bahan sperma. Nah, min sulalati min tin ini dikabarkan ada surah 76 namanya surah Al-Insan. Al-Insan ini adalah artinya tentu manusia. Di situ apa dikabarkan? Mimma'in amsaj, dari sperma yang bercampur dengan perempuan, dari air laki-laki dengan perempuan itu bercampur. Itu ayat penegasan lengkapnya. Summa ja'alnahu nutfatang fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Ya itu tadi, air mani dari laki-laki itu tersimpan di rahim yang kokoh bercampur dengan selnya perempuan yang tadi saya katakan di Al-Insan. Dari air mani yang sebelumnya saripati tanah itu dijadikan nutfah, dijadikan air mani. Nah, air mani ini, nutfah ini dijadikan apa? Summa khalaqna nutfatan alaqah, nutfata alaqah. Nah, dari nutfah ini makanya bedakan ya Pak Jordan. Di sini kaidahnya kalau pelajaran di dalam Islam. Saya open cam aja lah. Ini pelajaran buat Pak Jordan, kan suka belajar, makanya saya nggak apa-apa. Izin Pak Jordan ya. Kan Pak Jordan dari dulu kita sudah sadar kalau Yesus itu manusia, utusan Tuhan. Cuman masih ada embel-embelnya, yaitu Tuhan ini yang belum kelar-kelar. Mas, layarku gedein ya, Mas. Maaf Pak. Sebutin ayat aja. Hostnya sudah pergi ke luar negeri sana. Biar aja. Pak Jordan iki kok Aku tadi minta dibesarin, nggak dilayani. Makanya Pak dia Jordan kan kesini. sudah besar. Nanti kalau makin besar, nah, kan kalau Pak Jordan kan sudah besar. Kalau Pak Jordan mau digedein lagi, nanti rohnya banyak keluar Pak Jordan. Gimana Pak Jordan ini? Aduh, Nah, di sini dikatakan gini, makanya ini kaidah bahasa. Gini loh Pak Jordan, kenapa maaf kata ya umat Islam itu? Mana itu? Saya sementara juga membuka ayatnya itu. Ya, lanjut. Orang dari Oke. tadi lagi dibahas. Iya. Nah, Lanjut. gini. Nah, kan dari saripati tanah ya ini min sulalati min tin. Saripati jadi tanah sekarang itu. air mani sudah, saripati sudah, air mani sekarang. Oke, alhamdulillah. Nah, kenapa di sini menggunakan kata nutfah ya? Karena memang kan dia bukan mani. Jadi di sini itu adalah sel yang bercampur. Nah, ya jadi dari nutfah ini menjadi alaqah.
alaqah kan di sini. Summa khalaqna nutfata alaqata. Dari nutfah Allah jadikan alaqah. Setelah bercampur itu laki-laki dan perempuan, lalu dia dijadikan alaqah. Alaqah itu segumpal daging. Alaqah ini digambarkan itu seperti lintah. Makanya makna lain, terjemah lain kata alaqatun itu adalah lintah, di mana lintah itu karakternya itu darah, sorry ya tadi saya katakan segumpal daging, segumpal darah, maaf saya salah sebut. Menggambarkan seperti lintah itu karakternya menggantung, dia itu darah, isinya darah dan karakternya itu menggantung. Pak Jordan kok Iya. apa wis iso bahasa Arab Pak, wis wani-wani ngeritik aku Pak Jordan. Itu enggak, ini saya buka Al-Quran nih, segumpal daging nih. Sebelumnya dari sebelumnya coba baca dari sebelumnya. Kemudian dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, sesuatu yang melekat itu namanya alaqah. Makanya tadi alaqah itu darah yang menggumpal, melekat, menggantung gitu loh. Kalau fokus pada terjemahan dengan terjemahan berbeda nanti akan tersesat. Makanya saya tadi jelaskan alaqah tuh ini artinya itu kan banyak tuh. Nah, melekat, menggantung, karakternya itu seperti lintah gitu loh gambarannya. Makanya arti kata alaqatun itu adalah lintah. Nih ya, kita di sini nih alaqatun itu di sini mufradatnya, terjemah perkataannya itu segumpal darah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Gitu, jangan hanya terpaku terjemahan yang terbatas. Nanti kalau repot Pak Jordan nggak terluruskan nanti Pak Jordan ya. Baru yang melekat ini, yang kokoh ini di dalam rahim, yang digambarkan alaqah itu adalah contoh dalam bahasa Arab terjemahannya itu lintah, di mana lintah karakternya itu suka menggantung dan dia itu menyedot darah, dia itu kokoh, kuat, menggantung. Nah, makanya itu segumpal darah itu digambarkan seperti lintah gitu loh Pak ya. Sudah paham ya? Nah, dari sini baru dia pakholakna ala kota mudgota gitu. Lalu dijadikan oleh Allah alaqah ini jadi mudgoh, baru segumpal daging. Paham yo Pak Jordan? Dari segumpal daging itu dijadikan apa? Tulang belulang. Nah, dari tulang belulang itu dibungkus oleh daging. Summa angsha'nahu khalqan ahor. Setelah sempurna itu dijadikan apa? Makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya apa? Manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Di sini dijelaskan oleh Nabi kami. Begitu Pak Jordan. Bagaimana tentang manusia itu setelah dia berbentuk. Nah, dijelaskan dalam sebuah hadisnya setelah di sini ditiupkan segumpal daging kepadanya, maka malaikat meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat perintah. Betul, nggak ada di sini ditiupkan. Di mana lagi? Penjelasan begini, makanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pak Jordan, ketika Al-Quran mengabarkan, Nabi kami menjelaskan bagaimana nanti setelah sempurna bentuknya, lalu di situ ditiupkan roh oleh malaikat. Di sini Nabi kami menjelaskan. Tunggu. Jangan dulu
dulu ke roh, jangan dulu ke roh, Pak Alif. Di sini yang Ya saya wis, mau tanya aku pegel juga share screen-nya. Pak Jordan juga nggak mau lihat. Piye? Kok aku jadi tapi Jawa ya? belum ke situ. Jangan dulu ke roh. Kita ini dari bagaimana menjadi psigot ke apa ini? Sigot. Di sini ada 2 kali daging nih. Pertama kan misalnya yang Pak Alif katakan tadi kan melekat kayak linta gitu loh. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, ya, sudah menjadi daging. Yes. Dan di dalam alur ceritanya ini segumpal daging itu menjadi tulang. Jadi apakah yang menjadi psigot itu yang mana duluan, daging atau tulang ini? Sebab kalimat selanjutnya juga mengatakan, sebentar dulu. Nanti silakan. Kenapa Iya, mau saya jelaskan. ada suara kayak mau ngaji? Ya, sebentar lah. Lalu tulang di sini kan dari segumpal daging, kemudian itu menjadi tulang belulang. Kemudian itu dibungkus dengan daging. Jadi itu ada proses loh. Katakanlah itu dari air mani menjadi kayak linta, menjadi daging, menjadi tulang, dan akhirnya dibungkus dengan daging lagi ini. Tulang itu dibungkus daging. Iya. Bapak percaya nggak kalau tulang kita itu dibungkus daging? Ya memang betul, tetapi yang terjadi itu kan langkah kelima, Pak. Ini proses, itu kelima, Pak. Nah, gini, Pak Jordan. Coba perhatikan, sabar dulu. Yang saya tanya, coba dengar dulu pertanyaan saya. Aduh, Pak Alif ini. Coba, pertama air mani kan. Saya dengar. Iya, tapi maksudnya ketika saya menjelaskan kok dipotong, akhirnya konsentrasi hilang. Kok siapa yang motong loh? Tadi kok ketawa-ketawa ketewe itu apa? Membuat saya apa? Saya nanya, Pak Jordan percaya nggak kalau tulang itu dibungkus daging? Saya tanya. Iya, tapi kan itu sementara saya ngomong. Nanti Bapak Alif jelasin itu. Iya, kalau percaya maksudnya apa yang salah dengan ayat ini gitu loh, Pak Jordan? Yang saya tanyakan bukan di situ, Pak. Di sini perhatikan Pak Alif ya. Perhatikan di sini kan. Di sini ada proses yang pertama air mani. Yang kedua menjadi kayak melekat itu yang dikatakan seperti linta. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjadi daging, segumpal daging. Yang keempat ini menjadi tulang belulang. Nah, tulang belulang itu kemudian yang kelima ini dibungkus dengan daging. Nah, jadi ini ada 5 tahapan. Seolah-olah berakhir di bungkus daging sehingga Pak Alif motong. Nah, yang saya mau tanya ini yaitu antara proses, yaitu dari linta kan, yang kedua itu dari melekat ini menjadi daging. Nah, daging kemudian menjadi tulang. Nah, dari daging menjadi tulang inilah yang membuat saya bertanya, Pak Ali. Ya benar lah, udah benar lah. Assalamualaikum, udah benar lah. Iya. Loh, udah benar, karena kan ini kan menurut pandangan sains kan. Kalau menurut pandangan sains, mana lebih dulu terbentuk jantung atau tulang rusuk? Katanya jantung. Ya sudah, daging dulu berarti, lalu tulang, lalu dibungkus lagi sama daging, bener lah. Apa lagi? Tunggu, dari dasar. Loh, kok tunggu? Nangkap dulu. Saya izin gini dulu, Aine Plus, saya izin dari Al-Qur'annya dulu sedikit ya. Saya kasih tahu Pak Jordan. Sedikit habis ini silakan di Aine Plus. Cuma saya mau katakan gini, Pak Jordan. Pak Jordan izin. Udah. Aku tahu, aku paham. Udah dengerin. Tadi aku udah jelasin nggak mudeng masalahnya. Kalau misalnya pertanyaan saya tidak dijawab, saya potong. Lanjut. Ini justru mau jawab. Nah, Ya, gini tapi kalau Pak Jordan. jawaban ini Allah tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya potong, saya jelasin ulang pertanyaannya. Lanjut. Nah, nanti akhirnya plus yang ini ya, lanjutin ya. Cuma saya mau kabarkan begini. Al-Qur'an, ingat ya Pak Jordan, sekali lagi saya sampaikan, ini keindahan dalam kaidah bahasa Al-Qur'an ya. Pertama begini. Dari alaqah ya, dari alaqah ini
alaqah yang tadi dikatakan segumpal darah atau semacam lintah, fakholakna alaqata mudghah, segumpal daging. Nah, kata daging yang pertama, segumpal daging ini menggunakan kata mudghah. Jadi mudghah ini juga nanti yang akan jadi bahan untuk menjadi tulang. Makanya mudghah. Dan nanti bahan-bahan yang lain beda. Ya, setelah dia menjadi tulang, tulang itu dibungkus oleh lahmun. Sementara yang pertama dari awalnya pembentukan tulang itu dari mudghah namanya. Dan mudghah ini yang sudah menjadi idoma yang dikatakan sebagai tulang, tulang ini dibungkus oleh lahman, daging. Beda, daging ini kata lahman bukan bahan dasar untuk pembentukan tulang. Padahal lahman artinya daging juga, tapi bahan dasar pembentukan tulang itu adalah mudghah, segumpal daging. Makanya segumpal daging yang menjadi tulang baru pakasauna, dibungkus idoma tulang itu oleh lahman, oleh daging. Daging ini bukan daging, kata yang kedua ini, kata lahman ini bukan bahan dasar dari tulang, tetapi daging yang di luar tulang. Beda makanya. Begitu Pak Jordan. Sudah paham ya? Selanjutnya paham gak paham, Aine Plus mau maju monggo. Sama Pak Alif aja lah. Pak Alif. Iya, jadi beda ya. Jadi gini, pembentukan daging dengan otot itu berbeda. Jadi beda itu kalau dalam tahapan misalnya pembentukan embrio, mulai dari sel sampai dia pembuahan, sel sperma bertemu dengan ovarium, lalu terjadi ovulasi dan lain sebagainya. Itu udah pas itu. Kalau dikatakan bahwa daging dulu terbentuk lalu kemudian tulang, itu benar. Itu benar, karena dia menjadi satu bentuk dulu berupa daging ya, dari darah jadi daging singkatnya. Lalu tulang tumbuh itu di minggu ke-20. Tapi jantung terbentuk di minggu ke-5. Kan begitu. Lalu bagaimana mungkin ketika tulang itu tumbuh di dalam lalu dilindungi lagi sama daging? Daging yang macam apa yang melindungi tulang-tulang itu? Otot namanya. Jaringan-jaringan otot. Daging juga. Pelindung tulang itu kan, otot itu kan pelindung tulang. Jadi sebenarnya sah-sah aja, masuk akal aja, cuman kan tidak mungkin Pak Jordan sedetail itu. Al-Quran harus merinci itu mulai dari sel-sel yang paling kecil, nukleus, sampai organ-organ yang paling besar gitu kan, nggak mungkin sedetail itu, ngapain? Jadi poin-poin pentingnya aja yang disampaikan begitu. Apa yang salah dari situ? Saya nggak bilang itu salah, saya nggak bilang salah, tapi saya mohon penjelasan, maka dengar dulu penjelasannya. Pertanyaannya gitu. Nanti kesempatan Ustadz yang jelasin. Tapi bagaimana mau jelasin kalau pertanyaannya nggak nangkap? Nggak, pertanyaannya apa Pak Jordan kalau boleh tahu? Nah, itu. Makanya nangkaplah dulu. Ya, coba lah. Jadi di sini kan oke, air mani. Kemudian dia melekatkan, oke, saya setuju. Sebenarnya kalau dilihat dari kemajuan teknologi, sebenarnya yang paling pertama itu adalah jantung. Itu ketika dia terjadi pembuahan, nah disitulah ada kehidupan seperti jantung itu. Nah, loh, yang tadi saya jelasin kan begitu. Ngapain mengulang penjelasan Pak Jordan? Untuk apa mengulang penjelasan? Yang mau saya tanya, pertanyaannya apa? Bukan penjelasannya yang mau saya dengar. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Di sini segumpal daging. Daging yang dimaksud di sini kan, di sini ada proses dari air mani menjadi kayak seperti apa, jadi penjelasan Pak Alif. Lintah ini dalam bentuk apa? Segumpal darah. Segumpal darah. Nah, melekat itu menjadi segumpal daging. Segumpal darah yang melekat lalu menjadi daging. Jadi kata segumpal darah tadi dalam bahasa Arab itu bisa juga diartikan sebagai melekat, atau mungkin serupa dengan lintah. Banyak begitu. Satu bahasa Arab itu mengandung berbagai macam arti, nggak seperti bahasa Indonesia kayak begitu. Jadi pertama darah dulu.
Setelah itu membentuk segumpal daging dari darah itu. Ya sama aja prosesnya, memang seperti itu. Pembentukan janin memang seperti itu prosesnya. Iya, sebenarnya yang sebegini, di air mani menjadi melekat itu, menjadi seperti lintah itu bukan di situ pertanyaannya. Kemudian di situ menjadi segumpal daging. Nah, apakah di antara segumpal daging atau yang melekat itu seperti kalau dilihat itu prosesnya kalau dilihat dari kamera itu sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti aja ada denyut itu. Ada Jadi gini Pak ini. Jadi itu memang betul tadi kalau saya baru paham ini ya. Jadi kalau kata Ustadz Alif tadi sebenarnya membawa soal ruh itu jawabannya. Jadi kapan saat embrio itu bisa disebut sebagai makhluk hidup? Kan begitu. Apakah detak jantung sudah bisa dikatakan sebagai manusia? Kan begitu dalam perspektif Islam. Lalu kemudian bagaimana lensa ilmiah atau lensa medis menjelaskan soal peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rahim. Pertama, itu tidak dijelaskan secara detail tetapi proses-proses atau tahap demi tahap tidak ada yang salah dalam Quran. Tahap demi tahap, walaupun tahap-tahap tertentu saja yang dijelaskan dalam Quran, itu tidak melanggar kaidah-kaidah ilmiah saat ini. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dia daging, lalu kemudian dibungkus tulang, lalu daging itu daging apa itu yang nempel, daging melekat itu apa? Itu banyak kemungkinannya, bisa jadi jantung, bisa jadi memang berbagai jenis organ tubuh lah, kan begitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah seandainya sudah terbentuk jantung, misalnya ya, seandainya sudah terbentuk jantung, apakah itu sudah dikatakan manusia atau hanya sekedar makhluk hidup saja? Karena antara manusia dan makhluk hidup ini berbeda penjelasannya, kan begitu ya. Contoh semut itu makhluk hidup tapi bukan manusia dia, kan begitu. Manusia sudah pasti makhluk hidup. Nah, ini berkaitan dengan apa yang nanti akan dijelaskan Ustaz Alif, bahwa dia bisa disebut sebagai manusia apabila sudah ditiupkan ruh kepadanya. Di hari keberapa itu? Kalau saya nggak salah ingat, di hari ke-120. Lalu kemudian Allah meniupkan ruh, kan begitu. Ya, di bulan keempat. Di bulan keempat, di hari ke-120 baru dia sah menjadi manusia. Tapi sebelum dia ditiupkan ruh, maka dia hanya sebatas makhluk hidup, sama seperti miliaran spermatozoid mendekati ovarium. Kayak gitu. Sama seperti miliaran sperma itu kan dia hidup hanya dikatakan sebagai makhluk hidup saja, tidak bisa dikatakan sebagai manusia, kayak begitu. Pak Jordan, Aineplos, kalau pandangan Pak Jordan itu sperma itu ada rohnya, makanya rohnya itu dibawa oleh sperma. Pak Jordan setiap keluar sperma keluar rohnya itu. Ya masa ada roh yang salah jalan Pak Jordan? Kan nggak mungkin. Banyak loh itu spermatozoid yang salah jalan. Ada. Tetapi gini Pak, yang saya maksudkan tadi itu memang pembawaan, tetapi kalaupun itu misalnya keluar tanpa terjadi pembuahan seperti mulai dari denyut jantung itu kemudian membesar menjadi zigot itu ya, baru menjadi embrio gitu, itu harus ada perbandingan di sana Pak. Jangan ketika misalnya air mani keluar, contohnya kita laki-laki ya, ketika akhir balik itu kan umur berapa ada mimpi basah, apakah seperti itu? Ya kan, kalau tidak ada pembuahan berarti tidak ada roh di sana, sekalipun bawaannya memang roh itu dari Adam gitu. Aduh, dengarlah dulu, ini terjadi di dalam rahim, sudah jelas. Apa yang dirujuk Quran itu yang terjadi di dalam rahim, bukan di dalam barang kita ini. Tunggu dulu Pak. Ya kan, apa kaitannya? Bukan Pak Jordan yang salah bertanya. Begini ya, apa kaitannya dengan mimpi basah, bro? Apa kaitannya? Ini peristiwa yang ada di dalam rahim. Bagaimana sih? Kaitannya apa sama mimpi basah? Pak Ali sudah ngomong, katanya kan pandangan saya tadi ketika kita mimpi basah ada air mani yang keluar kemudian tidak terjadi pembuahan, itu kan mimpi basah itu kan itu kan rohnya melayang-layang Pak Jordan. Jadi rohnya melayang-layang itu maksud saya Pak. Kalau Pak Jordan kan pahamnya itu dari sperma itu keluar rohnya. Kalau nggak jadi janin, Pak Jordan dibuang di toilet, rohnya melayang-layang di atas toilet.
mengambil jadi hantu. Nah, Ya. saya mengatakan, tapi kalau Pak Neflo sudah nangkap, cuma Pak Alif belum. Kan kaitannya sama mimpi basah apa Pak Jordan? Yang katanya Pak Alif, ketika saya mengatakan bahwa roh itu terbawa dari Adam, nah sekarang itu kan lewat sperma. Ketika sperma itu terbuang tapi tidak ada pembuang. Kok bisa begini? Maksudnya Adam yang membawa roh itu gitu? Iya, itu Itu nggak mungkin Ustaz Alim bilang begitu. itu saya sudah katakan Enggak lah, tadi. itu Pak Jordan itu paham Pak Jordan. Saya yang Kok saya? Oh Bapak yang ngomong, yang ngaur lah. Ada aja. Itu Pak Jordan, makanya Kok gimana ceritanya? Sebentar dulu, makanya saya sudah bilang ini Pak Alif belum mengerti. Ketika sekalipun itu bawaan dari Adam, ya kan? Roh itu bawaan dari Adam. Bukan berarti setiap sperma yang keluar kemudian itu ada roh di sana. Nah, tadi Pak Jordan yang bilang, tadi Pak Jordan yang tapi kalau bilang. itu terjadi pembuahan menjadi Iya, keluar rohnya berikut dengan sperma, berbarengan dengan sperma, kan gitu Pak Iya, Jordan. tetapi kalau ada pertemuan dengan sel telur baru bisa. Iya, rohnya. Tapi selama- Iya, yang jadi poinnya Pak Jordan itu adalah roh keluar dari sperma yang terhubung Iya, dengan sel telur wanita. Itu loh. Iya, Kalau tapi itu kan pahamnya Pak Jordan. Nah, tapi Pak Alif tadi mengatakan ketika ada sperma yang terbuang percuma, apakah roh itu juga melayang-layang jadi hantu? Itu kan pemahaman tadi. Lah, tuduhan kan tadi. keluar barang Sehingga sperma. ada Gimana sih Pak Jordan ketawa-ketawa itu. Ketawa-ketawa itu. Ya kan? Lah, Nah, kan Pak saya Jordan tuh- bilang. Gini Pak Jordan. Tapi Pak saya Jordan tuh ini bahwa gini, kalau dalam itu keyakinan Pak sudah Jordan. ada pertemuan di dalam Sebentar. Gini aja, biar kita singkat. Nah. Biar kita singkat. Menurut Pak Jordan, miliaran spermatozoid itu yang sedang menuju ovarium itu, Ya. itu udah ada rohnya atau belum? Pada saat mereka berjalan ke sana, menuju ke sana, sebelum pembuahan. Itulah yang dikatakan Tadi Pak Jordan bilang sudah ada. Iya sudah, tapi kalau misalnya ada berjuta-juta sel sperma, apakah roh itu berjuta-juta? Iya kan? Ya, itu Pak Jordan yang jawab. Itu Pak Jordan yang jawab. Pak Jordan makanya yang mikir Pak Jordan kok kamu. Itu kan makanya saya jelasin. Iya, itu Pak Jordan yang jawab. Iya saya bilang. Ternyata enggak ya? Itu sekalipun itu lewat sperma, tapi kalaupun itu tidak ada ketemu dengan sel telur, iya kan? Nah, itu baru roh itu terbentuk gitu. Bentar dulu. Jadi gini, miliaran sperma tidak bisa gini ya, miliaran sperma yang tidak bertemu, yang tidak terjadi ovulasi ya, pembuahan, itu miliaran sperma itu jadi roh. Itu yang dipikirkan, apakah setiap sel sperma itu kan misalnya ada berjuta-juta. Enggak, Pak Jordan ini nanya sama kami gitu. Nanya sama kami. Bukan. Jadi? Maksudnya begini, itu tuduhan dari Pak Alif kan, ketika sel sperma itu sekali kata ya disemprot kan itu Ya, ada berjuta-juta. Tuduhan Pak Jordan yang bilang narasinya tadi. Aduh. Pak Alif, Bapak ketawa tadi itu apa? Ketawanya Ya di udah mana? gini aja, kalau Pak Jordan, menurut Pak Jordan tidak sesuai, maka penjelasan yang sebenarnya seperti apa? Nah, itu saya katakan ketika pertemuan dengan sel telur, barulah di situ terbentuk. Kalau tidak bertemu dengan sel telur, maka dia tidak ada rohnya. Iya, begitu. Oh, jadi sekedar apa dia namanya di situ dalam perspektif kekristenan itu apa? Cuma Ya, cairan itu- tok gitu doang. Ya iyalah. Selama Oh, tidak gitu. ada pertemuan, maka itu seperti apa aja. Tapi nggak ada ya catatannya ya, dalilnya nggak ada ya, Pak Jordan ya. Ya jelas saja nggak ada. Memang Nggak ada. belum Nah. ketemu. Mungkin kami ada, tapi kami belum menemukan ayat itu, Pak.
Nah, izin Aine Plus. Ini karena tadi ada pertanyaan. Artinya gini Pak Jordan. Berarti kalau tadi kan hanya dari sel sperma, cuman bertemu dengan ruh. Nah, ada ruhnya sekarang setelah bertemu dengan sel telur. Berarti ada sumbangsih juga dari pihak perempuan untuk menjadikan adanya ruh itu. Betul sekali. Nah, sekarang mengakui, tadi enggak. Artinya sel telur. Oke. Berarti dalam sel telur Bunda Maria yang menjadi daging juga dia mengeluarkan ruh juga. Bukan, tetapi itu pembawaan daripada sebentar kali itu mulai ditolak. Gimana maksudnya? Tadi Apa yang ditolak? Loh, tadi ketika sperma dengan sel telur bertemu baru ada ruhnya, kata Pak Jordan. Ya. Nah, jadi artinya dari kedua belah pihak itu terciptalah roh itu, kan gitu. Iya. Datang dengan sendirinya rohnya kan? Itu kan sudah ada dari Adam. Dari spermanya sebelumnya. Ya itu Iya. berarti sperma itu membawa roh, makanya dia akan diputar Iya. lagi. Nah, Membawa, iya, tetapi kalaupun tidak ada apa itu kan seperti apa Kalau ya, dia kalau tidak kita jadi, sebut. kalau tidak ada proses ovulasi pembuahan, maka roh-roh yang dibawa oleh sperma ini kemana? Ya kembali seperti melayang-layang. apa ya, kembali kepada Ya Adam berarti lah. benar loh Ustaz Seperti Alim. itu. Gimana sih? Ya benar Nah, berarti. sekarang begini, ketika itu sel sperma saripati yang katakanlah itu menjadi air mani, apakah itu masih ada di dalam diri seorang pria itu sudah ada roh di sana? Oh beda Pak. Pertama, tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam organisme ya, baik itu yang sifatnya bawa mikro. kepada Sebentar, Al-Quran. ya tahu ini dalam perspektif sains gitu loh. Tubuh kita ini punya berbagai jenis organisme, mulai dari mikro sampai makro kan begitu. Yang nantinya akan ada perkembangan-perkembangan kan begitu ya, mulai dari mikroorganisme menjadi makro, kemudian berevolusi dan lain sebagainya, banyak Pak di tubuh kita ini. Nah, salah satunya dari mikroorganisme itu adalah spermatozoid, sel dia, begitu. Dan itu hidup, begitu loh. Bukan hanya sel sperma saja yang bisa bergerak-gerak, banyak di tubuh kita. Atom saja bergerak-gerak. Apa atom punya nyawa? Atom itu bergerak-gerak Pak di dalam tubuh kita ini. Apa dia punya nyawa? Kan enggak. Gitu loh. Iya, partikel terkecil yang tidak dapat Iya. diurai. Iya. Iya. Ya sudah. Nah, bagi kami ya mau sel yang paling kecil nukleus juga itu bergerak Pak. Nukleus itu bergerak. Jadi mau mulai sel-sel yang paling kecil, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tubuh kami ini itu hanya disebut sebagai makhluk hidup saja. Termasuk atom, makhluk hidup dia, tapi bukan manusia gitu loh. Nah, beda Iya, sama seperti itu. manusia itu harus ada. Nah, kayak gitu. Manusia itu harus ada Ruhul Kudusnya. Gitu Oh loh. beda, kalau Roh Kudus itu adalah sesuatu yang berbeda dengan roh manusia. Roh Udah maju manusia aja Pak Jordan, maju bahasannya Pak Jordan. Begini, kalau kita membahas tentang Roh Kudus, itu coba perhatikan ya. Gini aja, jangan ke Roh Kudus, jangan ke Roh Kudus lah, udah. Nah, enggak, maksud saya begini. Sebentar dulu, tolong dong. Ya, Aku silakan, kalau- silakan. Pak Alif kalau sementara berkaidah ke apa aku diam loh. Aku nyimak. Contohnya bedakan roh manusia dengan Roh Kudus. Roh manusia contohnya Daud. Ketika dia belum diurapi oleh Roh Kudus, dia seperti manusia biasa aja. Tapi ketika ada roh yang dia di dalam lambang pengurapan oleh Nabi Samuel, kemudian disitulah roh Allah. Jadi memang akan ada pertanyaan, apakah roh itu sudah tumpang tindih? Sebentar dulu Pak. Ya. Kalau roh
Yang dibawa spermatozoid itu roh apa? Sebentar dulu. Roh yang dibawa sperma itu roh apa? Sebentar Ya nanti dilanjutin. Nggak mau lah, udah aja. Nggak mau, ya sudahlah. Ya, nggak mau, nggak mau. Makanya gini, Pak Jordan, enakan pakai ayat aja lah Pak Jordan. Udah jangan banyak main asumsi dari tadi gitu loh. Gak mau. Ya, aduh, nanti saya kasih permen deh. Aku mau pamit kalau sudah tidak nggak mau lagi. Kalau sama Pak Alif kan mau lah. Tapi kalau yang padahal ya Pak Alif oke ya, aku izin dulu lah. Kalau sudah Enggak ada- ini Pak Jordan, Pak Jordan. Nah, sudah ada tidak saya kalau misalnya Sudah mulai tersudut ya? Bukan. Jangan kalau di etika diskusi, Bapak punya pengetahuan pintar ya kan. Tapi kalau tidak ada etika diskusi buat apa di sini? Kalian silakan Kita gini dulu. monolog silakan. Yang penting aku mau kelar aja dulu ya. Tapi Enggak, juga enggak, ini ya, gini. Pak Alif, nantilah kita ketemu Ya, aja ya. Karena kita Loh, nggak bisa jangan- ketemu di sini. Makanya Jangan keluar dulu Pak Jordan, nanti rohnya ikut keluar. Nantilah keluarinnya gimana sih? Memotong kalau orang ngomong. Ya, boleh. Kalau belum selesai. Terus kalau orang ngigau boleh dipotong nggak? Orang ngigau? Wow. Kalau Pak Neflo sudahlah, aku nggak mau. Pak Alif aja. Saya masih ada karena Pak Alif saya sudah kenal. Bang Ya, Niatlos juga udahlah, oke. apalagi. Ya sudah, kalau caranya gini kan dia sudah berubah. Ya udah, gini loh, gini kita kembali ke back to the topic. Gini, nah, bagaimana coba nanti Pak Jordan menjelaskan tentang ruhnya gitu loh. Ya, contoh kan begini, yang satu-satunya yang saya baca di Bible adalah komparasi dari yang tadi dibahas adalah ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Nah, itu komparasinya. Kalau tadi Al-Quran surah Al-Mu'minun, kalau ini Ayub 10 nomor 10. Silakan Pak Jordan jelaskan. Oke, jangan dipotong ya. Pokoknya kalau Neflox aku sudah garis merah ya sama Pak Alif aja. Ya Pak Alif. Nggak boleh itu yang ada di gitu. Kejadian 2 ayat proses penciptaan ada di dalam Kejadian 2 ayat 7. Jadi ketika Tuhan Allah membentuk manusia, ini yang kita bahas tadi sebenarnya adalah pembentukan yang disebut patung ini loh. Membentuk Jangan ke manusia sana, dari- jangan ke adab. dulu. Alif, ini pembentukan manusia kemudian ada roh. Kata di situ ada dan menghembuskan nafas hidup. Itu yang disebut roh. Nah, alur kedua kalimat proses membentuk dan menghembuskan inilah yang disebut dengan ciptaan. Ngawur sini. Ya. Wah. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 7 ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari rebut tanah dan menghembuskan nafas hidup. Jadi proses tentang di sini kan membentuk dari debu tanah menjadi patung kan membentuk. Nah, itu yang saya maksudkan tadi di mana ada yang disebut sel sperma. Ya kan? Dari ibu tanah itu. Nah, kemudian Kakinya Jordan. dihembuskan inilah roh itu dihembuskan oleh Allah ketika itu sudah ada pertemuan yang disebut dengan tadi apa seperti jantung ya, dia sudah bergerak gitu. Bang Jordan, kakinya Silakan, juga Pak nah, Alif. janganlah kami dikabarkan dari kaki. Sorry open cam aku, lanjut Pak Alif. Pamer kaki Pak Jordan. Enggak gini,
Itu Bang Jordan sebenarnya tuh gini. berniatnya mau ngejek kita dengan kaki. Oh, Pak Musa gini. Dia tidak Angkat sengaja itu. Tunggu dulu Bu Rama. Itu katanya kita kalau terlalu lama berdiri itu darah-darah yang apa itu tekanannya yang mengandung banyak apa ya aliran darah yang Itu bukan kelamaan berdiri, kelamaan open camp itu. sebagainya itu akan menumpuk di kaki. Nah, saya angkat kaki ini supaya darah-darah yang kadarnya berat itu bisa kembali ke bagian tubuh yang lain. Makanya diangkat kakinya gitu, Pak. Nah, ada itu ngejek aja itu. Nah, makanya ya sama seperti halnya ketika orang Kristen itu berpikir dalam konsep-konsep ketuhanan, sama seperti ketika orang-orang gila berkata bahwasanya apabila mana kita terkena darah tinggi naik, maka kita mesti salto supaya kakinya kepala di bawah, kaki di atas supaya darahnya pindah ke kaki, kan itu dia. Jadi pura-pura pakai kaki. Pak Musa ini terlalu negatif pemikiran.